Nah, ini kayak Umberto Eco, kita bisa nyari ya. Kita mulai saja bahwa untuk mencari teori itu kita bisa misalnya Umberto Eco. Nah, ini ada contohnya nih Umberto Eco. Terus juga hmm, apa namanya? Banyak sekali Umberto Eco dan desain grafis ini cukup banyak ya. Khususnya kalau desain-desain grafis yang dia itu punya efek realistis atau kadang-kadang apa ya kok seperti menipu kan kadang-kadang ada desain yang dia tuh dilihat satu sisi ini tapi satu ini kelihatan kayak gitu. Itu sebenarnya bisa didekati dengan teori semiotika teori dustanya Umberto Eco. Karena semiotika ini bisa dibuat untuk ngibul, bukan ngibul ya, tapi untuk memanipulasi. Ya, nanti antum bisa cari di situ ya, Umberto Eco itu siapa? Ini orang Italia ya, seorang komunis juga. Dia punya ide-ide tentang semiotika yang berbeda dari yang sebelumnya. Itulah namanya Umberto Eco. Ya. Ini menariknya Umberto Eco ini, dia mencakup hampir keseluruhan semiotika. Dari misalnya semiotikanya Sander Peirce dan lain sebagainya itu juga mencakup. Cuman dia lebih menyimpulkan bahwa semiotika ini bisa menjadi alat untuk berbohong, alat untuk memanipulasi dan lain sebagainya. Nah, itu Umberto Eco. Kenapa? Karena kalau saya lihat latar belakangnya Umberto Eco yang dia itu seorang komunis. Apa yang diinikan seorang komunis? Apa yang diperjuangkan orang komunis? Dia itu apa? Anti kapitalis. Jadi kapitalisme, media dan lain sebagainya itu untuk menipu persepsi orang. Mereka bilang gitu. Kalau Umberto Eco gitu. Sehingga bagi Umberto Eco, kebanyakan teori semiotika bahkan hampir keseluruhannya itu adalah untuk apa? Menipu, ya. Untuk mengalihkan. Maksudnya lebih lain itu bukan bukan menipu pada secara langsung ya, tapi lebih mengalihkan perhatian orang dari satu isu ke isu yang lain. Ini kan terjadi di era-era sekarang ini. Ya. Makanya kadang-kadang kita mesti melihat ini dari teori-teori semiotika. Silakan dibaca itu Umberto Eco apa namanya semiotik ada bukunya saya agak lupa bukunya judulnya apa. Semiotik The Basic apa ya? Kalau The Basic itu Marcel Danesi nih. Banyak teori semiotika itu banyak sekali. Kita kan tahunya Charles Sanders Peirce atau apa namanya itu satunya lagi siapa ya? Charles Sanders Peirce. Satunya lagi ya, kalau Roland Barthes bidang televisi kan. Saya kemarin udah menghatamkan semiotika, cuman kok lupa-lupa juga. Oke, kita tunggu punyanya Greg. Vika Maas. Oke, ini gimana nih ceritanya punya Vika ini? Inginnya teori apa ini? Sosial media. Ini, ini penemunya siapa? Ada pencetusnya gitu nggak? Jangan ditulis penemunya ya, tapi langsung aja. Di era nanti sopo ya? Ini bukan ini ya. Nah, cari deh sini. Kalau bingung nyari teorinya ya harus bicara dengan kita.
Atau social media engagement theory, bukan bukan influence theory. Apa? Iya, jadi ini teori yang sudah cukup detail ya karena dia udah multidisiplin gitu. Tapi ada tokoh-tokohnya nggak yang bicarakan itu? Ada ya? Ini tokohnya. Ini apa nih? Ini praktisi ya, lebih pada praktisi. Ini teorinya belum banyak ya, tapi bisa jadi bagus. Hanya bukunya kita belum tahu nih. Apa? Teori yang teori ini yang membuka itu orang belajar bahwa perilaku orang belajar perilaku melalui observasi. Itu mah psikologi. Teori pengaruh media. Jadi teori pengaruh media sosial itu belum jadi. Kalau nggak salah ya kayak gitu. Tunggu menjelaskan bagaimana dan mengapa pengguna media sosial mempengaruhi perilaku kita dan persepsi. Nah itu mah kalau itu mah lebih dekat ke teori kultivasi dong. Kalau yang antum apa? Nama bukunya apa? Atau tokohnya itu? Loh, media efek udah kelihatan jelas kok. Atau sosial media influence itu juga udah ada. Media tradisional harus. Iya. Oh, benar. Iya, iya. Social impact teori kali ya. Atau social influence teori. Social impact teori. Ini nih, Bib Latene. Nah ini udah simbah-simbah ini umurnya lah. Udah mau 90 tahun nih. Social impact lah ini ada nih. Kalau social impact teori malah ada. Atau social influence teori malah ada. Ini loh, Herbert Kalman. Jadi gini ya, kalau tadi itu sosial media influence teori, ini yang banyak dirujuk apa bukan orang Indonesia. Terus saya nggak tahu kalau di situ. Jadi emang ada teori yang dia saling apa ya namanya itu beririsan. Ya. Jadi kayak gini aja lah ya. Nanti mana yang lebih banyak? Apakah sosial media influence? Ya. Apakah ini tadi ya istilah-istilahnya aja lah. Kalau sosial media dia di mana sosial media mempengaruhi orang tersebut. Kalau sosial impact dia lebih ke seandainya kehadiran atau tekanan dari orang lain yang mempengaruhi si orang lain. Tapi di sini dituliskan lain lagi. Ini ada sosial ini ya. Apa namanya? Ini kan psikologi ya. Wah, yang hebat tadi. Jadi kayak lebih apa ya lebih umum gitu kalau sosial impact itu dia bisa mencakup semua jenis. Social influence. Oh, yang mungkin yang kita yang mau dibuat yang media sosial. Kalau ini sosial media gitu ya. Ya itu nanti ada harus dihubungkan dengan teori yang tadi intinya ya. Social impact, social influence. Ya itu harus dihubungkan nanti ya. Jadi ada social impact. Kalau social impact tadi ini social influence ya. Kalau saya memberikan catatan di siakat tuh, antum bisa ngelihat gak sih ya?
Ini social impact teori ya. Ini dihubungkan dengan sudah menulis soal itu. Nanti baru ngomong media efek. Ya, itu nggak apa-apa. Bisa juga kok. Yang penting itu ya, sejarah teorinya bisa dilacak dengan jelas. Oke lah, Hasna Titania. Hah? Apa? Oh, mari. Saya lihat yang lain. Janatin Alfafa. Ini gimana nih? Oh iya, apa itu? Iya, iya. Maksudnya gimana? Teorinya apa? Hah? Stakeholder teori. Emang iya ya? Siapa penemu teorinya? Halo? Penemu teorinya siapa nih? Hah? Firman ini sopo? Bukan Firman ya? Oh ini toh. R-nya bukan Raden ya ini ya. Jeffrey Harrison, Edward Freeman, Stelios Zygridipoulos. Orang Yunani mungkin itu. Tapi kok masih dikit sekali ya ininya ya. Stakeholder dan CSR. Ya, kira masalah. Novita, apa nih? Penerimaan kalau dakwah itu teruskan mengatasi terhadap persepsi seorang mahasiswa tidak berdoa. Teori kualifikasi, ya. Terus sejarah teori, boleh. Awal mula 1960-an sampai 1970-an. Teori kualifikasi berawal dari penelitian dilakukan oleh George Gardner. Dan timnya yang disebut German Cultural Innovators Project. Penelitian ini berfokus pada efek jangka panjang media terhadap persepsi penonton tentang realistis sosial. Gardner melihat bahwa televisi tidak hanya menyampaikan hiburan, tetapi juga mengkonstruksi sebuah gambaran dunia yang dapat mempengaruhi pandangan hidup penonton. Oh iya, boleh juga. Coba kita lihat ini. Kita berikan nilai dulu bagi yang sudah. Tadi belum ada. Sama tadi kelihatannya sudah ada. Juga bagus. Progresnya dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Biar nggak hilang. Kumpulkan di drive. Ya. Minggu depan paling enggak sudah ketemu sejarahnya dari yang ingin dibicarakan. Raudatus Syifa. Ya, apa ini? Ini membahas film. Ya. Semiotika apa ini? Hah? Batas sekali. Iya, batas. Bidangnya apa yang dianalisis? Representasi apa? Representasi besar moral.
pesan moral dalam peluang para pemirsa. Pesan moral apanya nih? Pesan moralnya apa? Tentang itu kan sebelumnya kan kayak menceritakan tentang kita wanita yang benar-benar paham agama tapi harus menghadapi orang batin gitu loh ya. Jadi kayak pesan moral. Itu berarti bukan pesan moral, tapi representasi misalnya apa? Ketegaran wanita. Representasi itu kayak gitu bentuknya. Ketegaran wanita. Film apa? Dalam pemirsa Iya. Indonesia sendiri kan. Representasi itu harus ditegaskan. Apa yang mau direpresentasikan? Representasi wanita yang tegar atau representasi ketegaran wanita? Oh, nah ini kayak gini nih. Ya lah, sudah ada. Seandainya, Nah, sih. bukan saya loh ya, perkiraan. Oke ya. Siti Hoirun, Hah? Ada yang lebih kecil lagi subnya dalam komunikasi dialogis? Prinsip yang saya itu yang tepat dan upamanya salah satunya ada jadi biar Dialogical love ya. Terus mau saya sebutin nih. Ya kalau jangan dadak ya, tahu lah paling enggak biological love, terus membuat pengunjung itu kembali, ya kan? Terus uji efektif apa ya, saya nggak lupa. Nah, mau mana yang mau diselidiki? Itulah. Lah ya mestinya gitu. Bagaimana kembalinya netizen ke konten itu aja dalam jawaban. Apa sih istilahnya tuh? Saya nggak lupa istilahnya itu. Dialogic communication. Ini ada nih, generation of return visit. Ada 5 malahan, ya kan? Generation of return visit bisa. Itu mestinya kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil itu bagian mana yang mau antum ambil? Kan? Apakah generation of return apa namanya visitor? Atau apakah apalagi tadi itu yang belum jarang diteliti? Conservation of visitor, ya kan? Intuitiveness, easy of interface, bisa kayak gitu, ya kan? Easy of interface itu ini ya, membuat orang mudah memahami alur dari media tersebut. Itu juga bisa, ya. Bisa aja neliti, misalnya apa namanya desain, desain user interface dalam media sosial. Saja, itu apa? Kenapa itu terkait dengan apa namanya? Apa tadi yang saya sebut generation of return visit atau useful information. Nah, salah satunya aja, ya. Nggak harus banyak-banyak.
Ya, dan soalnya pun nanti jangan sejibun banyaknya. Udahlah satu satu aspek dari dialogic communication itu apa? Apakah akan membicarakan apa tadi? Easy of interface-nya boleh, kan? Kan ada aplikasi-aplikasi yang dia itu berubah terus, berkembang terus kayak Shopee ini 11 11, nanti 12 12. Nah, ya gitu. Nah, ya itu makanya Mungkin kalau buat si panen baru. itu juga termasuk sesuatu yang apa namanya mengandung easy of interface, ya kan? Di Shopee itu kalau kita klik bagian dari apapun itu akan mengarah ke yang kita inginkan langsung. Saya kita klik saldonya, klik. Nah, kita nanti bisa menelusuri langsung. Ini saldo dari mana aja kok masuk, nah, itu kan? Oh ini punya gue. Oh ini nggak tahu nih punya orang dari mana nih. Nah, itu kayak gitu kan. Nah itu juga bisa diteliti. Jangan meneliti media sosial saja, tapi meneliti apa di TikTok sekalian nggak apa-apa, ya kan? Apa fitur auto auto respon atau apa, ya kan? Kan ada fitur auto respon, ya nggak? Bisa diteliti fitur auto responnya. Auto responnya itu nanti mengambil sampel dari misalnya berapa ratusan toko. Auto responnya gimana tuh? Atau toko-toko online yang jualan buku, kan ada kan yang jualan bukunya itu loh. 1.000. Coba lihat itu halaman harga bukunya 1.000 atau 3.000. Wah, itu aja dikumpulin. Ya kan respon tokonya seberapa cepat. Itu juga boleh diteliti. Nah, nah itu diantaranya kayak gitu. Ya. Atau ente mau meneliti ini yang apa namanya yang belum pernah diteliti ya kayaknya. Bagaimana cara apa namanya menaikkan rating dalam video-video yang itu tadi. Kalau ente misalnya lihat di YouTube atau di TikTok, kan ada banyak yang komentarnya cuma singkat-singkat aja kan. Pertanyaannya itu ngapain mereka? Jangan-jangan ada orang-orang yang dibayar untuk komen. Ya, buzzer, buzzer. Iya, tapi gimana cara membuktikannya? Lihat akunnya. Hah? Akun usaha atau Ya nggak mesti juga. Tapi maksudnya gini loh, eh, ada nggak organisasinya yang bisa diteliti di situ? Saya tuh kadang-kadang di Telegram tuh ada loh. Ini saya juga kayaknya baru ada. Kalau mau ya bisa lihat aja di Telegram itu. Kan? Grup kadang-kadang ada juga. Misalnya nanti melakukan ini nanti bisa dapat sekian, melakukan ini dapat sekian, ada komisi sekian. Nah itu juga diteliti gitu loh. Ya, jadi ternyata ada sesuatu yang disengaja atau dimanipulasi. Nah, itu gimana? Itu malah menarik penelitian yang seperti itu. Soal nanti bimbingnya gimana itu bisa diatur. Yang penting itu menjelaskan bagaimana perilaku di media sosial. Apakah ada yang murni-murni aja ataukah butuh modifikasi? Kayak tadi itu ada modifikasi yang sifatnya apa? Uang atau apa? Serius ya. Jadi ini bisa terjadi. Itu ya. Oke, ini Siti Hoirun nanti udah. Ya, yang paling penting adalah pekan depan kita tunggu apa sejarah teorinya kayak gimana kira-kira. jangan. Sejarah. Atau kalau nggak ketemu sejarah teorinya, ada tokoh apa aja yang ngomong itu, atau penelitian apa aja yang sudah ada yang bicarakan itu. Nyarinya di Google Scholar di sini nyarinya. Berarti sejarah teorinya kan sama. Iya, bisa sejarahnya atau kayak gini nih. Jadi nyari kayak gini. Oh, ada karya-karya apa aja yang membahas tentang tema yang antum tulis itu. Jadi nggak mesti sejarahnya. Kalau sejarahnya nggak ketemu gimana, Sab? Ya udah, penjelasan teori itu Tahu aja. apa aja. Bisa disebut tokoh. Kalau tokoh itu paling enggak ya profesor. Jil-jil. Boleh, gitu kan? Yang lainnya juga gitu. Jadi ini yang saya tunggu minggu depan adalah itu. Kalau antum di tengah-tengah jalan bingung, silakan berkabar di grup, ya kan? Atau nemu referensi nggak bisa di-download, kasih tahu. Saya coba tanyakan teman di luar negeri, kali aja bisa nge-download dan lain sebagainya. Itu kayak gitu sering terjadi, ya. Itulah kenapa kita perlu untuk mengidentifikasi hal-hal yang seperti itu dengan cepat. Ya, itu mungkin yang dari saya kayaknya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? PR. Apa? Buat Ya, ya. Nggak usah banyak-banyak, satu halaman dulu. Oke aja. 2 halaman bagus. buat
sejarah teori atau penelitian-penelitian yang membahas teori itu. Aja. Jangan biografi tokoh nanti dulu, biografi tokoh nanti. Kenapa? Karena bisa jadi tokohnya lebih dari satu. Makanya nanti lebih penting melihat bagaimana perkembangan teorinya. Ya kan? Dari situ nanti kalau kita melihat, misalnya, oh ternyata banyak yang nulis teori ini malah orang Cina. Loh, apa hubungannya? Oh bisa jadi. Maksudnya kayak gini, kadang-kadang ya kayak dialogic communication ini ternyata banyak juga yang mengkaji orang Cina itu. Dari sisi apa? Dari sisi etika, etika bisnis. Karena kayak orang Cina misalnya, Cina itu punya sejarah peradaban yang panjang, ya, panjang sekali. Terus mereka juga punya agama juga yang dulu itu apa? Konghucu, kan Konfusius. Nah, dari situ mereka punya ajaran-ajaran moral. Nah, mungkin dari mereka itu akan kita temukan prinsip-prinsip yang mirip dengan yang ada dalam Islam. Bisa jadi ada. Kenapa? Karena ya dalam pandangan Islam, seluruh umat manusia itu mesti pernah kedatangan Rasul. Para Nabi Muhammad, semua umat manusia, para Nabi Muhammad SAW itu pernah kedatangan Rasul. Ada dalam ayat Al-Quran. Wa in min apa namanya? In min qaumin illa khala fiha nadhir. Saya agak lupa. Nah ini ada ayatnya nih. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Apa? Ini. Inna arsalna kami lagi basirun wa in min ummatin illa qala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun di dunia ini para Nabi Muhammad yang tidak kedatangan Rasul. Ya. Makanya jumlah Nabi dan Rasul berapa? Itu kan 25 yang dikenal. Jumlah Nabi itu ada ratusan ribu. Jumlah Rasul juga ada ratusan. Ya kan? Iya dalam hadis gitu. Coba kita cari deh. Ini biar kita tahu ya. Jangan-jangan orang di Cina dulu kedatangan Nabi juga. Nah, kan gitu kan? Kok gitu Ustaz? Lah emang ada ayatnya kok. Nih, 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Nah, ya kan? Banyak sekali, kan gitu kan? Banyak. Berarti semua ilmu-ilmu yang benar dalam peradaban yang selain Islam itu kemungkinan berasal dari apa? Nabi yang mengajarkan. Karena sifatnya Nabi apa? Yu'alimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Yu'alimul kitab wal hikmah itu maksudnya apa? Alkitab berarti di situ ada hukum biasanya gitu. Kan? Al-hikmah ilmu pengetahuan. Wa yuzakkihim ada etika-etika kayak gitu. Jadi misalnya kita lihat umat-umat agama lain yang pra-Islam. Contohnya apa? Romawi atau Persia. Mereka punya sistem etika sendiri. Meskipun setelah itu ada yang melenceng dan lain sebagainya. Mereka punya sistem ilmu pengetahuan sendiri. Bahkan ada hadis juga yang menyatakan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha bahwa ahaku apa ya saya lupa. Bahwa hikmah itu adalah apa? Milik umat Islam yang hilang. Jadi ada hikmah-hikmah dari peradaban lain. Jadi mungkin itu adalah milik para rasul dan para nabi yang diutus ke sana. Karena manusia ini hanya kekuatan akal dan panca indera saja yang dipunyai. Terus kekuatan yang lain dari mana? Tentu dari nabi dan rasul. Ya kan? Saya sangat yakin sekali. Contohnya gini, ketika zaman Nabi Adam kan punya anak ya. Kalau lahir kembar, ya kan? Putra putri. Nah, si anak ini kan mau dikawinkan antar kembaran silangannya. Kan pernah ada cerita apa? Pembunuhan. Siapa yang membunuh itu? Hasan. Bukan Hasan Hussein, putranya Nabi Adam. Nah, yang Qabil dan Habil itu. Iya itu. Terus mereka, setelah ada yang terbunuh di antara mereka, terus bingung kan mereka mau diapakan jenazahnya. Terus gimana? Fa'ars faba'asa ghuraban yuwari sawata akhi. Jadi Allah mengutus burung gagak yang juga bertengkar, salah satunya mati. Terus mengubur. Nah, berarti emang ilmu pengetahuan itu dari apa?
dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan lewat rasulnya. Saya sangat yakin berbagai ilmu peradaban, ilmu yang ada di peradaban yang lain, mesti itu ada rasul. Soal nanti peradabannya berubah dan bagaimana, mesti ada rasul. Kenapa dalam Al-Quran jelaskan? Wa in min ummatin illa qala fiha. Tidak ada satu umat pun yang tidak didatangi oleh Rasul. Artinya apa? Semua umat pernah kedatangan utusan. Ya. Jadi teman-teman harus paham ya dari sisi ini. Oh ternyata kita memahaminya seperti ini. Ini penting. Oke itu mungkin karena tidak ada pertanyaan berarti itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan silakan kita tunggu. Kalau ada kebingungan silakan tanyakan di grup. Ya referensi atau apa itu juga bisa tanyakan. Baik itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wah ini recordnya cuma bentar sekali ya.